Canda tawar yang sesekali terdengar dari arah kursi Anita dan Yuda yang sedang makan di kantin rumah sakit. Akan tetapi ada kehampaan dari tatapan Anita. Yuda bisa merasakan hal itu walaupun Anita terus mencoba menyembunyikannya. Bagaimana caranya untuk menghibur Anita? Benak Yuda. Oh iya, kamu ngapain di sini? Tanya Anita. Yuda memandang wajah Anita. Gua ada urusan sama Pras. Dia bilang mau buka usaha baru aku. Jadi kami mau diskusi soal itu. Tapi anak itu malah lagi sibuk. Banyak banget jadwalnya hari ini. Jawab Yuda. Anita pun mengangguk kemudian meminum air mineral karena ia sudah selesai makan. Kamu malam ini sibuk kak? Abimayu mau main nanti malam pasar malam yang berbuka. Enggak juga di sini kok. Ajak Yuda. Tapi aku... Kami berdua sangat sibuk. Sekarang juga sebenarnya kami sibuk. Tapi kenapa kamu sempat-sempatnya makan di sini sama dia, sayang? Malik menatap Anita. Padahal jadwal kita sangat sibuk. Potong Malik yang tiba-tiba muncul lalu duduk di samping wanita itu dan merangkulnya mesra di depan Yuda. Jantung wanita itu berdegup dengan sangat kencang. Peluh mulai keluar dari pelipis wajahnya. Wanita berhijab muka itu baru sadar bahwa saat ini sudah pukul 4 lebih. Waktu asar sudah berlalu lama. Dan juga wanita itu kini sedang bersama Yuda yang tidak disukai oleh suaminya. Bahkan suaminya pernah membuat kesepakatan agar ia tidak boleh bertemu dengan Yuda. Malik kembali menatap wajah cantik istrinya yang masih terdiam, mengisyaratkan agar istrinya menjawab perkataannya. Yuda menatap tajam ke arah Malik, dan di hatinya ia khawatir Anita akan takut pada situasi saat ini. Kamu jangan salah paham, Malik. Aku tidak sengaja bertemu dengan istrimu. Aku ada urusan penting dengan Pras pemilik rumah sakit ini. Hanya saja ia sedang sibuk dan aku menemukan Anita sendirian. Aku pun menghampirinya. Ucap Yuda. Apakah aku meminta penjelasan darimu? Tanya Malik dengan cetus. Maaf, aku lupa bahwa aku seharusnya pulang sebelum asar. Tapi setelah bertemu dengan dokter tadi, aku tanpa sengaja bertemu dengan Yuda dan tiba-tiba aku merasa lapar. Akhirnya aku memutuskan untuk makan di kantin rumah sakit ini. Saud Anita berharap suaminya akan mengerti. Lalu kamu mengajak pria tidak tahu diri ini untuk makan bersama? Tanya Malik. Aku yang berinisiatif untuk ikut, bukan dia yang memintaku untuk pergi. Celetuk Yuda sebelum Anita menjawab. Hah, pria tidak baik-baik yang selalu mendekati istri orang lain diam aja. Suami saya ingin mendengar jawaban dari istrinya. Cetus Malik mempermalukan Yuda. Kepala wanita itu kini menjadi pusing melihat pertengkaran antara suaminya dan Yuda. Ia pun berdiri dan memegang tangan suaminya dan mengajaknya pergi dari tempat itu. Ayo, kita pulang kak. Aku belum sholat asar. Yuda, aku pulang dulu. Ucap Anita seraya pamit dengan Yuda. Kenapa kamu pamit sama dia, sayang? Tanya Malik. Anita hanya diam dan menggandeng Malik menjauh dari tempat itu. Setelah mereka tak terlihat lagi oleh Yuda, Anita melepaskan tangannya dari Malik. Wanita itu kini menatap kedua mata suaminya bergantian sebelum mencari di mana suaminya memarkirkan mobil. Di mana mobil kakak? Tanya Anita. Aku nggak bawa mobil, aku tadi naik taksi. Jawabnya. Taksi? Ngapain kakak naik taksi? Memangnya mobil kakak kenapa? Loh kenapa? Emang nggak boleh kalau aku naik taksi ke rumah sakit? Lagi pula, kamu pun bawa mobil. Giliran sama laki-laki itu. Kamu kalem. Sama aku sekarang kenapa kamu rekitus? Mau membalas dendam sama sikap aku. Anita kini semakin bingung dengan sikap Malik. Wanita itu merasa ada yang berubah dari suaminya tanpa ia sadari. Dan ia juga belum tahu itu apa. Ya udah, ayo kita pulang kak. Aku capek banget. Anita menyerahkan kunci mobil pada Malik dan segera masuk ke mobil. Pria tampan itu juga menyusul istrinya yang sudah masuk ke dalam mobil. Selama beberapa saat di perjalanan itu, tidak ada kata-kata yang keluar dari keduanya. Karena Anita yang tertidur pulas di dalam mobil. Entah kenapa wanita itu benar-benar merasa lelah hari ini.
Malik menyadari istrinya tertidur di mobil pun mulai melambatkan kecepatan mobilnya. Ia terus melihat ke samping memperhatikan wanita itu agar tetap aman. Anita tertidur sangat nyenyak walaupun itu ada di dalam mobil. Wajahnya yang cantik dan polos seperti bayi membuat Malik tersenyum tanpa sadar. Entah kenapa pria itu merasa senang dan tentram melihat itu. Imut banget sih, kayak bayi. Batin Malik. Lalu sesaat kemudian, Anita yang tertidur dengan tentram mulai mengigau ketakutan. Peluh mulai mengalir di seluruh tubuh wanita itu. Malik yang melihat istrinya seperti sedang mimpi buruk pun memberhentikan mobilnya di tempat yang aman. Anita bangun. Anita bangun. Kamu cuma mimpi sayang. Tenang. Tenang. Ucap pria itu. Jangan mendekat, jangan mendekat, aku tidak mau disentuh olehmu. Pergilah, pergi. Aduh, kamu mimpi apa sih? Malik terlihat panik saat ini. Atmosfer mulai gelap seperti akan turun hujan, tapi keringat terus mengalir di tubuh wanita itu. Ia juga tidak berhenti mengigau menyuruh seseorang menjauh darinya. Suami Anita itu mulai membuka hijab istrinya karena peluh yang tak kunjung berhenti. Pria tampan itu mulai menyeka keringat istrinya yang sudah membanjiri tubuhnya. Dan di saat itu Malik baru menyadari bahwa suhu tubuh istrinya sangat panas. Astaga, ia sakit. Gumam Malik. Semakin paniklah pria tampan itu. Lalu Malik membuka jaketnya dan menyelimuti Anita. Ia kembali menyelempangkan kerudung istrinya. Malik pun mulai menghidupkan mesin mobil dan melajukan mobilnya dengan kencang menuju rumah. Pria tampan itu menyetir dengan satu tangan, karena tangan yang satunya terus saja memegangi Anita agar tetap aman. Bi. Gimana cepat bantu aku? Pekik Malik yang menggendong Anita masuk ke dalam rumah. Bi Minah keluar dari dapur menghampiri majikannya. Ia pun seketika panik melihat Anita yang lemah tengah digendong oleh Malik. Tuan, Yonya kenapa? Tanya Bi Minah. Kayaknya dia demam. Ibi tolong ambilkan obat dan air hangat untuk kompres. Dan dia antar ke kamar. Titah Malik dengan panik. Bi Minah pun mengiyakan perintah dari majikannya. Lalu pria tampan itu juga bergegas naik ke lantai 2 menuju kamarnya. Sesampainya di kamar, Malik merebahkan Anita di atas kasur. Pakaian wanita itu terasa lembab. Malik khawatir istrinya akan masuk angin. Tanpa pikir panjang, pria tampan itu menuju lemari pakaian istrinya dan mengambil baju tidur yang tipis. Karena ia tahu bahwa orang yang sedang demam tinggi tidak boleh memakai yang terlalu tebal. Lagi pula kamu sudah halal bagiku. Jadi tidak salah bagiku untuk melihat auratmu dan mengganti pakaianmu. Gumam Malik. Berkali-kali Malik menelan salivanya dan terus meredam nafsunya. Setelah selesai ia pun menghembuskan nafas sangat panjang. Lalu di saat yang sama terdengar ketukan pintu dan membuat Malik terjatuh dari kasur karena terkejut. Ia pun mengatur nafasnya sebelum menjawab panggilan Bi Minah. Oh iya, wanita ini bisa membuatku gila. Gumamnya. Lalu terdengar kembali ketukan pintu disertai oleh suara Bi Minah yang memanggil Malik. Iya Bi bentar. Jawabnya, seraya berdiri hendak membuka pintu. Bi Minah pun masuk dan meletakkan bubur yang sudah ia buat dan beberapa obat penurun panas serta air hangat dan kain untuk kompres. Bi Minah membuka selimut tipis yang menyelimuti Anita dan melihat wanita itu telah berganti pakaian. Tuan yang ganti baju Nyonya? Tanya Bi Minah. Wajah Malik terlihat merah entah karena dia malu atau masih terguncang hatinya setelah mengganti pakaian istrinya. Tuan, aku nanya sama Tuan, apa susahnya buat jawabnya? Sampai muka Tuan merah kayak buah ceri? Terus Bi Minah sedikit menggoda. Ini ngomong apa sih? Aku yang ganti baju Anita. Emangnya kenapa? Kan dia istriku. Jawab Malik dengan sedikit gugup. Ya nggak apa-apa Tuan, bagus tindakan Tuan. Tadi Bibi lihat baju Yayunya basah, takut dimasuk angin. Ujar wanita paruh baya itu. Ya udah kalau gitu Tuan aja ya urus Nyonya. Gak nyaman Bibi ada di dalam kamar mewah ini. Lagi pula bantuan suami ya. Biar Nyonya cepat sembuh harus diurus sama orang yang dia sayang. Celetuk Bi Minah. Senyum tipis terlukis di wajah tampan pria itu. Pria yang disayang. Ucapnya lirih hampir tak terdengar. Bi Minah juga diam-diam tersenyum.
karena batin Bimina bisa merasakan bahwa Malik sudah mulai ada rasa untuk Anita. Kekhawatiran Bimina bisa sedikit hilang dan Bimina mulai merasa yakin bahwa pria tampan itu tidak akan marah pada Anita. Wala di may jahat Tuan ini. Yaudah, mulai dari sekarang aku percayakan ini sama Tuan. Soalnya banyak pekerjaan rumah bibi. Ujar Bimina. Setelah Bimina keluar, Malik duduk di samping Anita. Ia mulai membelai wanita itu dengan lembut dan hangat. Anita sudah tidak mengigau dan kembali tidur dengan pulas. Kayaknya dia tadi di mobil bukan tidur, tapi pingsan. Gumam Malik. Malik memutuskan untuk mengompres terlebih dahulu agar suhu badan istrinya turun. Dan karena wanita itu juga masih belum sadar, pria itu pun mulai membasahi kain dengan air hangat. Kemudian ia memeras kain itu lalu ditempelkan pada dahi Anita. Pria tampan itu juga mulai memijat-mijat istrinya yang tampak lelah itu. Ia juga sesekali terdengar berzikir dan bersolawat. Lalu beberapa saat kemudian Malik bergumam. Kenapa kamu berbincang dengan pria itu dengan dia? Aku kan gelarang kamu ketemu sama dia nih. Tapi tanpa sadar wanita itu perlahan sadar karena mendengar Malik tadi berzikir dan berselawat. Ditambah lagi sentuhan dan pijatan Malik membuatnya bangun dari pingsannya. Dan wanita itu akhirnya mendengar ucapan Malik. Maafkan aku, Kak. Ucap Anita. Malik terkejut dan melihat ke arah Anita yang masih tampak lemah. Pria tampan itu mulai menyentuh pipi cabi wanita itu dengan lembut. Tatapan Malik terlihat sangat hangat dan tulus membuat Anita ingin memeluknya. Wanita itu perlahan duduk dan memeluk suaminya dengan erat. Air mata perlahan mengalir dari kedua matanya yang indah. Entah kenapa Malik pun merasakan sakit di hatinya mendengar istrinya menangis di pelukannya. Ia pun ikut menangis bersama dengan Anita. Setelah beberapa saat, mereka melepaskan pelukan itu dan saling menatap satu sama lain. Atmosfernya kini terasa sangat panas dan membuat nyaman. Perlahan wajah dari mereka berdua saling mendekat tanpa diberi aba-aba. Bersambung!